Artin pulang pada pagi hari. Dia diam-diam menyelinap ke dalam rumah untuk menghindari perhatian orang tuanya. "Papa pulang!" teriak seorang gadis kecil dengan gembira. "Tut, tut, tut." Artin mencoba menenangkannya. "Ani, sweetheart, kita sedang bermain permainan diam, bukan?" "Ya, Papa, aku tidak akan berisik." Dia cepat-cepat menangkupkan mulutnya dengan tangan kanannya. "Well, ayah ingin bersembunyi. Jangan biarkan nenek menemukanku, janji." Gadis kecil itu mengangguk dan tersenyum. Artit segera naik tangga, tapi saat di tengah, seseorang berteriak menghentikannya. "Artit!" Ibunya meneriakkan namanya. "Di mana kau tidur tadi malam?" Artit membeku di posisinya selama beberapa detik sebelum berbalik perlahan sambil memutar bola matanya. "Di rumah teman, mah." "Seperti biasa, sebaiknya kau tidak bertanya lagi, karena jawabanku selalu sama. Aku tidak akan menanyaimu jika kau bukan seorang ayah." Tapi dia berhenti sejenak dan berbalik menghadap gadis kecil di sana dan berlutut. "Sayang, biarkan kau memanggil kakek untuk Bisakah kau memanggil kakek untuk sarapan pagi?" "Ya, aku akan pergi sekarang," jawabnya. "Jangan marah pada ayah." "Aku tidak akan marah, sayang. Aku hanya bermain permainan mengobrol dengan ayah." "Baiklah, bye." Setelah gadis itu pergi, ibunya kembali emosional. "Aku ingin kau ingat, jangan lupakan tanggung jawabmu terhadap putrimu. Dia kehilangan ibunya sejak dia lahir, dan kau adalah satu-satunya orang tuanya." "Aku tahu. Jadi apa masalahnya?" protes Atit. "Bukan salahku, dia kehilangan ibunya. Anne meninggal karena melahirkan. Apakah aku harus melepaskan masa mudaku karenanya? Aku baru berusia 23 tahun, Ma. Seharusnya aku belum siap menjadi seorang ayah." "Jadi salah siapa? Apakah aku yang mendesakmu memberi kami cucu?" "Aku?" Artit terdiam. "Bagaimana kau bisa berbicara dengan tidak bertanggung jawab? Kau adalah seorang pria, ingat itu." "Mam, aku lelah, biarkan aku kembali tidur, oke? Kau harus bangun dan mencari pekerjaan. Hidupi keluargamu sendiri." "Aku anakmu, bukan?" tanya Artit. "Jadi kau akan membiarkanku kelaparan? Dan Ani juga? Kau mengancamku menggunakan putrimu." "Tidak, aku hanya..." Artit mendesah. "Baik, aku akan mencari pekerjaan. Tapi aku tidak menyelesaikan gelarku. Pekerjaan apa yang bisa kudapatkan?" "Banyak selama kau tidak melakukan kejahatan seperti mencuri." Artit mengangguk dan setuju. "Baiklah, aku akan memikirkannya nanti. Tapi aku benar-benar mengantuk sekarang. Apakah aku boleh ke kamarku?" Ibunya memutar bola mata dan mendesah sebelum pergi ke dapur. Artit bermain video game online bersama teman-temannya di warnet. Dia bisa tinggal di sana sepanjang hari hanya dengan bermain game. Kadang mereka akan menonton film, bermain permainan kartu, minum, menghabiskan seluruh waktunya seperti menghabiskan uang orang tuanya untuk ditukarkan dengan masa mudanya. Dia tidak peduli dengan masa depannya. Tidak peduli dengan bagaimana teman atau rekan kerabatnya
menggunjingkan dirinya. Dia hanya melakukan apa yang dia suka, apapun yang membuatnya bahagia. Sambil bermain dan berteriak dengan gila, Artit tanpa sengaja memperhatikan jalan melalui jendela kaca di sisi kanannya. Dia melihat pria buta yang ditemuinya beberapa hari yang lalu, Kongpop Sultluk. Dia terus memperhatikan pria yang berjalan dengan tongkatnya itu sampai menghilang di pinggir. Artit segera bangun dari tempat duduknya dan pergi keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada teman-temannya. Begitu berada di luar, Artit melihat sekeliling untuk menemukan bayangan pria itu dan melihatnya tidak jauh di tempatnya berada. Di tengah keramaian, Artit segera mengejarnya. Ia mengikuti di belakang pria itu. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Kadang-kadang Artit akan berjalan di depannya untuk menyingkirkan rintangan di jalan seperti kulit pisang, kaleng minuman, kertas atau apapun yang ia temukan yang menurutnya bisa membuat orang itu terjatuh jika tidak sengaja menginjaknya. Mereka sampai di halte bus. Kongpop berdiri diam menunggu bus selanjutnya. Artit sangat penasaran bagaimana dia tahu bus mana yang ingin dinaikinya karena tidak bisa melihat nomor busnya. Tapi dia tidak ingin mengejutkan pria itu sehingga dia hanya memperhatikan dan mengamati dari samping. Beberapa bus berlalu, tapi pria itu tidak menaikinya. Artit melihat langit di atas mereka yang tampaknya agak gelap dan sepertinya akan segera turun hujan. Dia lalu melihat Kongpop mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah payung. Bagaimana ya dia bisa tahu akan hujan? Gumam Artit. Tak lama kemudian, hujan pun turun dari langit, lalu suara guntur menggelegar dari kejauhan bersamaan dengan kilat yang menyambar. Artit segera memayungi kepalanya dengan tangan dan bergerak untuk berdiri di dekat Kongpop di bawah payung. Kongpop menggerakkan tangannya dan memberinya ruang. "Terima kasih," kata Artit yang lupa akan penyamarannya, dan dengan cepat menutup mulutnya. "Dasar bodoh." Dia mengutuk dirinya sendiri. "Sama-sama," jawab Kongpop sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, sebuah bus tiba. Kongpop berjalan ke depan pintu masuk menunggu giliran untuk naik. Artit mengikutinya dari belakang. Saat masuk ke dalam, Kongpop cepat-cepat menutup payungnya dan memasukkan ke dalam keranjang bersama payung yang lainnya. Dia duduk di dekat jendela seolah-olah ingin memberi ruang untuk Artit duduk. Sayangnya, pria yang satunya memilih duduk di belakangnya. Bus mulai melaju kencang menerobos hujan deras di tengah kota yang payah. Kongpop perlahan-lahan memalingkan kepalanya menatap jendela yang berair seolah-olah dia bisa melihatnya dan tetap membisu. Sama seperti Artit, dia juga menatap kaca jendela buram di sebelah kanannya dan merasa mengantuk tiba-tiba dan jatuh tertidur. Dia terkejut dan terbangun oleh rem tiba-tiba dari bus. Saat membuka matanya, Kongpop telah pergi. Dia menjadi kesal dan mengintip melalui jendela. Dia mendapati pria itu turun di halte bus sebelumnya sedetik yang lalu. Jadi tanpa membuang waktu, Artit
mengambil kesempatan saat bus tiba. Saat bus tiba-tiba berhenti dan memaksa pengemudi untuk membukakan pintu agar dia bisa turun. Ketika hendak keluar, dia tidak sengaja melihat payung yang diletakkan Kong Pop di keranjang. Jadi dia dengan cepat menyambarnya dan turun dari bus untuk mengejar pria itu. Dia tiba di depan gereja dan panti asuhan. Artit melangkah maju memandangi bangunan di depannya beberapa saat. "Apakah dia tinggal di panti asuhan?" tanya Artit. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk masuk dan berbicara dengan pria itu. Dia tak pernah mengunjungi tempat seperti itu sebelumnya. Mereka sama sekali bukanlah tempat favorit dalam daftarnya. Beberapa anak kecil menyambutnya dengan senyum cerah saat ia melangkah masuk ke dalam. Beberapa di antaranya menarik tangannya dan mengajaknya bermain. Seorang gadis kecil menawarinya permen. Yang lain menunjukkan kepadanya sebuah buku cerita dan meminta agar Artit membacakannya untuknya. Artit mendapat perasaan aneh seperti terharu saat melihat anak-anak begitu antusias bertemu dengannya. Tiba-tiba dia teringat akan Ani, gadis itu kehilangan ibunya 4 tahun yang lalu dan dia tidak pernah merawat hidupnya sebagai ayah. Artit mengambil buku cerita dari seorang bocah dan duduk di lantai. Dia perlahan membuka buku tersebut dan melihat nama penulis yang tertera di atasnya, Kong Pop Sochiluk. Jadi dia juga menulis buku untuk anak-anak. Artit bertanya pada dirinya sendiri lalu membalik halaman dan membaca. Anak laki-laki yang tidak ingin tumbuh dewasa. Dia membaca judulnya. Dahulu kala, ada anak kecil yang egois yang hidupnya di dunia imajinasinya sendiri. Dia memiliki orang tua yang kaya raya, tinggal di rumah besar, punya banyak teman, dan seorang adik. Anak laki-laki itu suka bermain dan tidak menyukai belajar. Dia tidak pernah mendengarkan kata-kata orang tuanya. Dan satu-satunya yang ia peduli adalah dirinya sendiri. Artit berhenti. Entah bagaimana ia merasa cerita itu menceritakan tentangnya. Kecuali dia tidak kaya dan tidak tinggal di rumah besar. Dia meneruskan membaca. Sebenarnya anak laki-laki itu sangat mencintai keluarganya dan sangat peduli terhadap mereka. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menunjukkan perasaannya. Dia pikir semua yang dia miliki sekarang begitu indah dan sempurna. Dia takut suatu hari nanti akan kehilangan mereka jika dia tumbuh dewasa. Oh, Kong Pop ada di sini. Anak laki-laki itu melompat dengan bahagia lalu berlari mendekati pria itu dan memeluknya. "Jim, apa kau baik hari ini?" "Tentu saja, aku sedang mendengarkan cerita Pi." Dia menunjuk Artit. "Kau suka ceritanya?" "Iya, tetapi belum selesai dan aku melihatmu." Dia terkikik. "Aku merindukanmu, Pi." Kong Pop mengusap kepala anak itu dan tersenyum. "Aku juga merindukanmu," dia membalas. "Tapi bisakah aku bicara dengan storytellermu sebentar? Aku akan melanjutkan membacanya untukmu nanti." Anak laki-laki itu cemberut sejenak dan tersenyum lebar setelah beberapa saat. "Baiklah, Pi. Aku suka mendengarmu bercerita. Sampai jumpa." Dia mengambil buku itu dari tangan Artit dan berlari.
pergi. Artit bangkit perlahan dan menghadap Kong. Kau tahu aku di sini? Kong mengangguk ringan. Lalu mereka pergi ke gereja dan duduk bersebelahan di bangku. Terima kasih sudah menjagaku dari warnet sampai kemari, ujar Kong Pop. Artit terkejut. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kenapa kau mengikutiku? Kong bertanya dengan ramah. Aku tidak tahu. Apakah kau penasaran bagaimana aku menulis buku sementara aku tidak dapat melihat? Artit kembali kaget. Kau bisa membaca pikiranku, bukan? Aku tidak, jawab Kong. Aku hanya menebak, karena jika jadi aku juga akan mempertanyakannya. Jadi keberatan menjawabnya? Tidak masalah, tapi bolehkah aku bertanya mengapa kau penasaran denganku? Kenapa kau mengikutiku jauh-jauh kemari hanya untuk menanyakan hal itu? Atau kau punya tujuan lain? Hah? Aku? Artit gugup. Aku ingin mengembalikan ini. Dia menyerahkan payung yang ia ambil dari bus ke pria itu. Kau lupa membawanya saat turun dari bus. Kong mencoba menyentuh payungnya. Tidak, itu bukan milikku. Aku membawanya saat turun. Ada di tasku. Apa? Apakah aku salah ambil? Artit kaget. Tapi ini mirip seperti milikmu. Aku melihatnya. Bentuknya memang mirip, tapi belum tentu benar. Ada banyak payung serupa di keranjang, bukan? Lalu bagaimana kau tahu yang mana payungmu? Kau kan tidak bisa melihat. Kong meraih payung di tangannya, di tangan Artit, dan menyentuh pegangannya. Punyaku ada ukiran nama di sini. Artit merasa malu. Kadang mata tidak selalu tahu yang sebenarnya meskipun kau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kong memberitahunya. Aku tahu aku tidak dapat melihat, tapi aku menggambar setiap detail dari segala sesuatu di sekitarku di dalam kepala, dan aku melihat melaluinya. Bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan? Artit mengajukan pertanyaan dengan penasaran. Kong terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Jika kau bertanya kepadaku, apakah aku ingin melihat cahaya? Tanpa ragu aku akan menjawab. Tentu saja aku mau. Tidak ada yang mau hidup dalam kegelapan. Aku minta maaf. Kong menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Tapi jika kau pikir kau benar-benar hidup dalam kegelapan, maka kau akan benar-benar hidup dalam kegelapan. Dan ia pasti akan memakanmu hidup-hidup. Tapi aku memiliki sebuah cara. Aku menaruh warna di kepalaku. Aku melihat melalui suara, bau, sentuhan, dan menarik dunia menggunakan pikiranku. Menulisnya ke dalam buku. Begitulah caraku melihat cahaya. Wah, kau sangat optimis. Kita harus. Kau memotongnya. Bagaimana denganmu? Aku. Artit bingung. Hidupku sempurna. Dia melanjutkan. Maaf. Aku bisa melihatnya. Kong menjawabnya dengan tertawa. Tapi jika kau bersedia, aku bisa menawarkan diri untuk menjadi matamu. Artit menambahkan. Aku bisa menceritakan semua yang kulihat dan menceritakannya padamu. Jadi kau bisa menggambarnya di kepalamu. Itu ide bagus. Kau baik sekali. Keduanya saling tersenyum. By the way, apakah kau tinggal di sini? Artit mengganti topik. Tidak. Aku sering berkunjung ke sini. Membawa buku untuk anak-anak, jawab Kong. Rumahku cukup jauh dari sini. Aku tinggal di apartemen tua di dekat Siam Quertoa.
Wow, aku juga tinggal di dekat situ. Kenapa kita tidak pernah bertemu sebelumnya? Mungkin kita pernah, tapi mungkin tidak saling memperhatikan. Ya, kupikir juga begitu, Artin menambahkan. Jadi, mau pulang bersama dari sini? Kompak mengangguk bahagia. Oke, lanjutannya ada di capture 3.